Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lojeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau nyeting karbu PE28 ini lagi guys ya. Kenapa sekarang mau disetting? Apa yang mau saya setting? Kenapa saya setting lagi? Karena saya ganti knalpot guys, ceritanya di sini ya. Nah ini. Sebelumnya pakai knalpot yang bisa disebut semi free flow, karena di sini headernya atau lehernya itu nggak beda jauh diameternya dengan standar ya. Terus outnya juga saya pasangin DB killer di bagian atasnya. Kemudian di sini saya tambahin juga sarangan yang dibentuk kerucut kayak gitu guys. Ini benar-benar settingan mirip-mirip knalpot standar jadinya ya. Nah sekarang saya ganti knalpot yang diameter pipanya itu dari input sampai outnya itu lebih besar dibanding ini guys. Jadi otomatis ukuran pilot jet dan main jet itu minta penyesuaian ya tuh. Apalagi ini sampai out belakangnya itu dia free flow, terus ini saringan setengah ya. Jadi benar-benar lebih plong untuk pembuangannya guys. Tadi udah saya coba tanpa merubah settingan, hanya ngerubah setelan angin doang ya. Jadi memang setelan angin aja berubah, yang asalnya sekitar 1,5 berubah jadi 1 putaran kurang sedikit guys. Jadi memang minta lebih boros. Nah tadi karena saya cuma ngejar dari setelan angin, kerasa RPM tengah ke atasnya itu masih agak kering guys, jadi agak telat naik ya. Tapi untuk respon RPM bawahnya masih enak, karena mungkin kebantu tadi ya, karena saya rubah setelan anginnya menyesuaikan permintaan mesin. Tapi untuk RPM atasnya ini saya rasa agak nahan dibanding saat pakai knalpot yang ini guys. Karena memang ukuran main jetnya ini hanya 120 ya. Dan juga menggunakan si karet filter ini ya. Saya akan lepas karet filter ini biar flow udaranya lebih bagus untuk RPM atasnya. Kemudian akan saya naikkan ukuran main jetnya ya. Untuk pilot jet dan posisi jarum tidak akan saya rubah. Jadi pilot jet tetap menggunakan 40 dan jarum tetap menggunakan JJH di klip tengah ya. Untuk main jetnya yang sekarang asalnya 120, saya akan naikkan ke 130 karena akan oven filter. Kemudian untuk nozzle saya mau balik lagi pakai nozzle PWK tapi yang 8 hole, karena saya butuh RPM tengah yang agak basah untuk menyeimbangkan performa atau flow out dari knalpot yang sekarang saya pakai ya. Jadi nanti hasilnya mudah-mudahan sesuai ekspektasi. Kita langsung bongkar saja karbunya guys. Karbunya udah saya bongkar guys. Ini adalah nozzle dan main jet yang sebelumnya saya pakai, itu nozzle PE yang bawaan PE Scarlett yaitu 10 hole, dan main jetnya ukuran 120. Dan sekarang akan saya ganti pakai nozzle PWK CPO yang 8 hole. Kemudian untuk main jetnya ukuran 130 akan langsung saya pasang ya. Terpasang kembali guys. Ini udah saya buka dan tadi nozzle dan main jetnya udah saya pasang ya guys ya. Sekarang akan saya setel angin lagi sambil cek sound tipis-tipis ya. Jadi gimana rasanya, apakah sesuai ekspektasi, tetap responsif dan RPM atasnya jadi lebih enak, atau malah sebaliknya ya guys ya. Jadi sekarang kita cek sound dulu. Untuk menyalakan itu tetap gampang, sekali salah nyala berarti untuk settingan RPM bawah nggak jauh berbeda ya. Kita setel angin langsung.
tipis-tipis, kerasa lebih enak karena tadi kita ganti menginjat yang lebih besar, kemudian nozzle yang lubangnya lebih sedikit, jadi RPM tengahnya otomatis dia jadi lebih basah ya guys ya, sehingga tadi putaran angin jadi nambah sekitar setengah putaran ya, yang sebelumnya sekitar 1 putaran sekarang jadi 1,5 putaran kayak gitu guys. Karena semakin sedikit nozzle untuk RPM tengah itu jadi lebih basah ya, semakin sedikit lubang nozzle maksud saya ya, jadi RPM tengahnya jadi lebih basah, hasilnya jadi lebih enak ya, sesuai ekspektasi untuk RPM bawah sampai tengahnya. Tinggal saya coba untuk RPM atasnya, kita cek sound, pindah tempat dulu guys. Karena udah lama gas saya gaspol, tadi keluar sedikit asap-asap hitam guys, karena mungkin itu kerak-kerak yang sedikit menumpuk di sekitar leher sampai selincir knalpot atau bahkan di ruang bakar ya, ikut kebuang saat kita gas RPM tinggi. Hasilnya udah sesuai ekspektasi, responnya udah enak, RPM tengahnya udah enteng, RPM atasnya udah ada ngisi ya, walaupun saya belum tes jalan. Karena suara knalpotnya bikin risih kalau saya tes jalan ngebut guys, harus di jalan yang benar-benar kosong. Di tempat biasa saya tes ini bisa jadi omongan tetangga, jadi nggak saya tes jalan ya, cukup geber-geber aja kayak tadi. Kesimpulannya udah jadi lebih enak. Jadi kalau kita ganti knalpot itu pasti harus menyesuaikan debit bahan bakar yang masuk ke mesin kita ya, jadi supaya tenaga tetap seimbang, jadi lebih maksimal, jadi pergantian knalpot tidak sia-sia. Kemudian untuk kesehatan mesin kita jadi lebih terjamin juga ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, yang mau bertanya ayo bertanya di kolom komentar ya. Sekali lagi, kalau komentar kalian menurut saya menarik untuk dijadikan konten berikutnya, akan saya jadikan konten dan dibahas lebih lanjut guys. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.